Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohim, Sing arep Roman. siapa? Roman, Rohim. Oh, Abu Rohim. Ya Abu Rohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Rohim? Tuhan, Popo, tolong urungkan niat kalian untuk mengejar anak kecil itu. Anak perempuan itu maksudmu? Benar. Siapa sebenarnya anak gadis perempuan itu? Saya rasa dan saya yakini anak kecil yang dilihat oleh Tuan yang berbaju warna putih itu, dia adalah ratu ataupun pamong dari Asupanting itu. Asupanting sehebat itu dipamong oleh anak kecil perempuan. Iya, memang ini sedikit mengherankan. Tetapi percayalah bahwasanya semua Asupanting dan gerombolannya tunduk kepada anak kecil itu. Saya rasa keonaran yang terjadi di hutan ini yang disebabkan oleh Asupanting itu bermula dari perintah anak kecil itu. Apa kau sudah tahu siapa dia? Saya belum mengetahuinya. Oh, berarti ini baru kira-kira. Sebenarnya bukan hanya kira-kira. Saya melihatnya langsung bahwasanya anak kecil itu ketika dia menjulurkan tangan untuk memerintahkan Asupanting berjalan ke depan, Asupanting dan para gerombolannya benar-benar mengikuti arahan dari anak kecil itu. Untuk saat ini, lebih baik urungkan niat Popo untuk mengikuti anak kecil itu. Lalu, saya tadi bertemu dengan salah satu makhluk. Dia bernama Gasmino. Dia mengatakan kewaliannya mengenai Mbah Ratno. Sebenarnya saya bingung di sini. Ratno itu jadi apa? Kok dianggap wali di tempat Gimping Tali ini? Dan itu juga sama dengan manusia yang jenengan tadi katakan sedang melakukan sebuah ritual penyembahan iblis ya. Iya. Saya sudah mencari tahu. Memang yang dilakukan oleh Mbah Ratno itu adalah hal yang sama dengan yang Popo lakukan. Tetapi kalau menyebutnya sebagai wali, saya rasa itu terlalu berlebihan. Seperti ini, Popo. Tujuan dari Mbah Ratno itu memanglah sama seperti Popo lakukan. Dia ingin membinasakan Asupanting dan para gerombolannya supaya tidak membuat onar ataupun membuat kerusakan di hutan ini dan wilayah desa yang berada di sekitar hutan ini. Baik. Niat. Saya sudah menyaksikan dia melawan ya. Ya. Melawan Asupanting. Iya. Benar sekali. Tetapi yang menjadi pembeda di sini, Popo, Mbah Ratno selalu bekerja sendiri. Dia tidak pernah membawa siapapun untuk membantunya menyelesaikan masalah di hutan ini. Dia selalu sendiri. Hal itu sudah saya tanyakan terhadap makhluk-makhluk yang tadi saya temui. Ada 3 makhluk yang saya temui dengan saya mempertanyakan pertanyaan yang sama tentang Mbah Ratno. Mereka hampir rata-rata menjawab Mbah Ratno adalah manusia yang memang menginginkan kedamaian di sini. Tidak mau ada mara bahaya yang mendekat di wilayah ini. Cuma mungkin karakternya saja yang begitu galak ya. Mungkin saja. Mungkin alasan itu juga dia tidak memiliki teman untuk membantu untuk menyelesaikan masalah. Mana ada teman yang mau mendekat jika orangnya seperti itu ya? Galak banget. Mau? Ya, memang seperti itu wataknya. Tetapi semua sudah dikatakan oleh beberapa makhluk yang saya temui bahwasanya Mbah Ratno
hanya menginginkan keamanan di wilayah ini. Ini membunuh Asupanting lah, sama apanya kan berarti Mas. Ya, Dan Popo, dari ketiga makhluk yang saya temui dan saya tanyakan tentang Asupanting dan Baratno, mereka juga pernah melihat anak kecil yang Popo lihat juga. Dan menurut mereka, salah satu dari mereka yang saya tanyai, mereka seringkali melihat Asupanting mengunjungi satu makam yang entah itu makam dari siapa. mengunjungi makam. Benar, Asupantingnya mengunjungi makam. benar sekali. Asupanting itu mengunjungi sebuah pemakaman yang di situ memang ada makam yang sering dikunjungi oleh Asupanting. Tetapi saya belum mengetahui makam atau kuburan siapa yang memang dikubur di situ. Mungkin kita akan menemukan jalan dari makam itu. Di pemakaman mana itu? Saya sudah mengetahuinya. Oh, berarti kau bisa mengantarkan saya menuju ke makam itu. Bisa, Popo. Salah satu dari mereka memang menunjukkan secara langsung bahwasanya makam inilah yang sering dikunjungi oleh makhluk Asupanting itu. Sudah sekitar 5-6 kali makhluk yang saya tanyai itu melihat secara langsung dari kejauhan bahwasanya Asupanting datang ke makam itu dengan seorang diri. Baiklah, antarkan saya ke sana, Abu Rohim. Apakah Popo yakin? Insya Allah saya yakin. Baiklah, kalau memang itu sudah keputusan dari Popo, saya akan hantarkan kalian semua untuk menuju ke makam yang sering dikunjungi oleh Asupanting. Tetapi tetap waspada, Popo. Saya rasa Tempatnya jauh apa tadi dari sini? sedikit. Tapi saya sarankan, karena ini sudah pagi, lebih baik kita mengunjungi ataupun datang ke makam itu ketika sudah matahari sudah terlihat ataupun sudah terang saja. Karena di saat seperti itu, saya rasa waktu itu adalah waktu yang paling aman untuk kita datang ke sana. Kita tidak akan berjumpa dengan Asupanting yang bisa membahayakan kita semua. Baiklah, jika seperti itu, mungkin kita akan istirahat Bentar lah ya. sebentar untuk sholat-sholat terlebih dahulu. Nanti lepas sholat subuh kita akan menuju ke sana. Iya, Popo. Terima Hanya kasih itu yang banyak, saya Abu Rohim. sampaikan. Sama-sama, Popo. Baik, teman-teman. Ya, ini ada informasi penting dari Abu Rohim. Ya, yang pertama, ternyata anak kecil yang saya lihat tadi, yang berbaju putih, perempuan bergaun putih lebih tepatnya, itu untuk sementara ini perkiraan dari Abu Rohim itu pemimpin dari rombongan Asupanting. Anak Pak itu, Iya, Pak Momong. Itu dibuktikan semua gerombolan Asupanting itu nurut dan takluk terhadap perempuan itu. Itu satu. Yang kedua, benar yang diucapkan oleh makhluk yang bernama Gasmino, oh Gasmino ya. bahwasanya memang Mbah Ratno juga memiliki tujuan sama seperti kita, ingin menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Asupanting. Menghabisi Asupanting. Bahkan kalau bisa menghabisi Asupanting. Iya, iya. Terus informasi yang ketiga, kita akan diantarkan menuju ke suatu makam, di mana makam tersebut sering dikunjungi bolak-balik oleh Asupanting. Pertanyaannya, Makam siapa? nah itu pertanyaannya. Oh, belum tahu. Siapa sebenarnya di balik makam itu? Apakah ada pengaruh apa dengan Asupanting antara makam dan Asupanting? Iya, iya. Ya. Saya rasa itu penting sekali untuk kita ketahui dan kuat, karena pasti saya menemukan jalan di situ. Makam rajanya Asupanting, Mas. Bisa juga.
Ya kan? Kemungkinan ada jawaban ketika kita melihat makam itu gitu. Kita sholat subuh terlebih dahulu karena ini sudah memasuki waktu subuh teman-teman. Ya. Selepas itu kita akan sambil menunggu Ini namanya cahaya apa, matahari, kita menuju Asupan ke tempat makam. Aku tekan mami ya. Si wadon kayaknya anaknya raja nih loh. Tahan dulu. Ini lebih penting. Disinilah Popo. Menurut kesaksian, Asupanting sering mengunjungi pemakaman ini. Namun, makam yang khusus dia kunjungi adalah di sini. Nah ini sampai hancur-hancur semua makamnya itu. Apakah ulah dari Asupanting, Ibrahim? Tujuannya apa? Saya juga tidak tahu. Tapi dihancurkan seperti ini, Mas. Tetapi dilihat dari kerusakannya, saya rasa ini ulah dari Asupanting. Nih, jejak-jejaknya. Tapi masa makan kacang yuk? Enggak itu mungkin orang ini loh. Hanya saja, Asupanting kerap sering dilihat mengunjungi makam ini ketika malam hari. Baiklah, Ibrahim. Nanti saya coba cari tahu makhluk di sekitar sini, siapa tahu ada yang tahu. Udah diberesin nggak, Mas? Mana keluarganya, ada enggak? Saya sudah mengantarkan Popo ke tempat yang saya tahu. Lalu, ada tugas apa lagi untuk saya, Popo? Pulanglah, Ibrahim. Istirahat. Pulanglah ke rumahmu. Ini udah siang, sudah saatnya kau istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita panggil ya. Bismillah. Pas kok. Oring. Good morning. Selamat pagi. Baru bangun, masuk ke raga manusia, dapat lotre. Kapan lagi? Lotre. Ini dapat hikmah ini. Kamu dapat undian. Kalian yang melakukan ini kepada saya. Ya, Rezeki pagi-pagi. Setelah ayam keluruk. Oh, jangan-jangan kalian yang sedang mencari nomor semalaman tidak dapat. Betul. memang ada. Tuh, di pohon nangka sebelah sana tuh. Gun, Gun. Biasanya orang yang datang mencari nomor di tempat ini itu datangnya ke pohon nangka tuh. Diapain? Kulitnya habis dikletekin. Gosok. Tuh. Ah, heran saya itu. Mereka datang tiap malam, tapi setiap kembali ke sini selalu mengeluh. Tapi ada Itu yang sampai dapat habis kulitnya nomornya. dikelotokin itu. Tidak. Ini lama-lama bisa rubuh gitu. Kulitnya nggak dapet isinya. Dikerok nangkanya. Ngomong-ngomong, kenapa kalian memasukkan saya ke Nih, raga manusia kamu- ini? Udah lama tinggal di sini. Ya, saya sudah sangat lama di sini. Nah, kok ada makam yang sampai berantakan hancur seperti itu? Ya. Si, gimana? Ini, Ya, ini tuh makamnya Kaki Mir. kaki mir, Iya, kaki mir. Mirmo. Oh, mir. Oh, namanya Mirmo. Iya, Cuma tapi dipanggil Kaki Mir Nah, kok hancur nggak dibenerin sama keluarganya? sudah tidak punya keluarga. Tapi ini tuh adalah suatu bukti akibat perbuatan yang tidak baik di dunia. Makamnya dihancurkan. Sama siapa? Ya sama siapa saja yang tidak suka. perbuatannya tidak baik di dunia. Emang melakukan apa sih Kaki Mir? Iya. Kamu ingin tahu? Ya iya, makanya Iya, saya pengen- kasihan itu makamnya sampai Eh. berantakan. Asal kalian ketahui ya, Kaki Mir ini matinya juga sangat tragis. Kenapa sih? Matinya seluruh badannya itu dipenuhi dengan
gigitan dan cakaran. Sekarang apa? Asupanting. Seluruh badannya digigit, dicakar. Kejadiannya udah lama. Kurang lebihnya 9 sampai 10 tahun. Yang lalu. Ya, Asupanting. iya. Ya, saya dengar katanya tiap malam masih sering ke sini Asupantingnya. Iya. Mungkin 1 bulan itu bisa sampai 10 kali. Hanya untuk mengobrak-abrik tempat ini. Enggak, di masa lalu si Kaki Mir ini Ceritanya sampai gimana? dia dibunuh oleh Asupanting itu dia melakukan apa terhadap Asupanting? Dia kan bisa dikatakan salah satu sesepuh. Sepuh. Dia melakukan perjanjian dan dia itu gagal untuk memberikan makanan kepada Asupanting. Kaki namanya apa? Mirmo. Mirmo. Kaki Mir lah. Kaki Mir. Ya, Oh, dia melakukan perjanjian dengan Asupanting, tapi di perjalanan dia gagal untuk memberikan persembahan terhadap Asupanting. yang namanya sebuah gayuhan itu jika tidak dituruti keinginannya, dia akan ngamuk terhadap dirinya sendiri. Oh, berarti ini Kenang melakukan tulah. Oh iya iya. kena tulahnya ya. Ya, jadi untuk kalian nih yang masih hidup, buat apa kalian datang mencari nomor togel? Buat apa kalian datang mencari sesuatu hal yang bukan menjadi ranah kalian? Yang ada nantinya, kalian jangan jadi seperti ini nanti. Makamnya tidak dirawat, makamnya dihancurkan oleh gayuhannya sendiri. Sebentar, emang si Kaki Mir ini membuat perjanjian itu atas dia sedang menginginkan apa? Ya, saya tidak tahu, saya bukan anaknya. Saya bukan orang tuanya. Jenengan namanya siapa ngomong-ngomong? Kartimun. Itu siapa itu? Temenmu apa? Oh, iya. Kayaknya senyum-senyum sendiri. Masuk malah. Kenapa datang? Tinggal sana saja. Cerita ngabur. Ngawur bagaimana? Benar kan? Matinya, tubuhnya penuh luka dengan dibunuh oleh Asupanting. Siapa Kamu namamu? ceritanya ngabur. Selamat pagi, siapa namanya dengan? Barnoyo. Parnoyo. Kartimun Parnoyo. Gimana? Yang dia ceritakan salah semua. Memang benar. Di akhir hidupnya Kaki Mir memang banyak luka capikan dan gigitan dari Asupanting. Benar. Tetapi penyebabnya bukan karena dia mengikat janji dengan Asupanting. Lalu? Justru adanya Asupanting sering datang ke sini. Dia mengingat bahwasanya Kaki Mir adalah pelaku yang membunuh anaknya Asupanting. Wah, Kau tidak percaya? Yang benar mana ini? Kok ceritanya beda-beda? Saya berani bersumpah. Apa coba kamu ceritakan dari awal? Kaki Mir ini adalah orang yang membunuh anaknya dari Asupanting ataupun Asupanting itu sendiri. Nah, Asupanting itu marah. Marah. Asupanting itu bukan sendiri, melainkan banyak gerombolannya. Namun sering disebut oleh masyarakat semua gerombolannya itu adalah Asupanting. Dan ini yang mengobrak-abrik Asupanting itu sendiri. Ya, kayak gitu. kedatangan Asupanting yang sering datang ataupun berkunjung ke makam ini. Dia mengutuk Kaki Mir yang sudah membunuh kerabat ataupun saudara dari Asupanting itu sendiri. Entah kutukan apa yang diberikan oleh Asupanting. Namun dari kejadian itu Asupanting tidak bisa melupakannya. Dendam terus. Dendam terus sampai saat ini. Nah, kalau kamu menurut kamu apa tadi? Ini itu akibat ulah perbuatannya sendiri. Kayuhannya Oh, enggak, ngamuk. Nah, gayuhannya itu ngamuk.
Karena tidak diberi, apa yang Tetapi saya tidak diinginkan. tahu atas dasar apa Kak Kimir membunuh kerabat ataupun saudara dari Asupanting itu. Tidak mungkin. Kamu yang ngarang. Nah, sampean dia lama apa di sini? Tanyakan saja kepada dia. Lebih lama saja di sini. Ya cuma selisih 2 tahun. Tetapi tetap saja Tapi saya kan- lebih lama di sini. Matinya dia di sini, saya sudah bertinggal lama di sini. Sama halnya dengan saya. Pak, saya tanya satu kali lagi. Makam itu yang hitam. Makamnya siapa? Sunjono. Siapa? Sunjono. Matinya kenapa? Dia. karena Penyakit jantung. Kecelakaan. Penyakit jantung. Ya, dua-duanya bed. Kalau nama mungkin sama ya, Ya, tapi kan mengenai kecelakaan. kejadiannya gitu loh. Coba penyakit jantungnya gimana? Coba. Kamu jangan senyum. Berarti kan kamu bohong. Seperti ini. Dia itu jatuh dari pohon. Terkena penyakit jantung. Jadinya mati. Berarti Benar. kaget gitu. Iya. Oh, Jangan bercanda ya. kalau kayak gitu berarti kan memang kalau kayak gitu matinya memang jatuh dari pohon, bukan penyakit jantungnya. Pas jatuhnya tidak langsung mati. Dia Iya itu karena jantungnya iya. bermasalah. Oh, Kamu kecelakaan dari pohon benar. Benar. Kamu nyampainya kurang benar tadi. Tapi kan benar. Penyakit jantung. Seperti ini saja. Di pemakaman ini. Ada yang jauh lebih tua daripada saya dan dia. Kau boleh tanyakan alasan dari Kak Kimir ini meninggal Cari pembelaan. dan sering dikunjungi oleh Asupanting itu sendiri. Cari pembelaan. Manakah cerita yang benar? Cerita saya ataupun cerita dia? Sering ngibul apa ini? Saya tidak bisa mengatakan dia sering ngibul atau bagaimana. Nandangin orang Nih, pasang togel ini loh, kamu Mas. yang sering bawain orang pasang togel ini ya? Iya ya. Tuh. Ya, memang Kartimun, di akhir kehidupan Kak Kimir, dia mati sangat mengenaskan. Benar yang saya katakan. Bahkan semua usus yang ada di dalam perutnya benar-benar habis dimakan oleh Asupanting. Tetapi itu semua saya rasa setimpal. Kak Kimir sudah membunuh sanak saudara dari Asupanting. Walaupun Asupanting di sini sangat ditakuti oleh para warga karena sering membuat kekacauan. Membunuhnya kan karena tidak memberi makanan. Makanan itu kan untuk anaknya. Anaknya tidak makan jadinya mati. Nah, kamu ceritanya lama-lama makin ke sini makin ke sono lah. Yuk, Ya kan sama. seun Mas ini. Yang jelas, Kak Kimir ini terbunuh karena memang kelakuannya dia sendiri. Betul kata dia. Ini karena kelakuannya sendiri. Saya tidak salah. Tetapi cerita yang lebih lengkapnya adalah cerita yang saya ceritakan itu. Bukan karena mengikat janji terhadap Asupanting dan tidak sanggup untuk memberikan syaratnya. Namun, karena Kak Kimir sudah membunuh dengan sengaja kerabat ataupun saudara ataupun gerombolan dari Asupanting itu sendiri. Ini tulangnya siapa sampai keluar? Milik Kak Kimir. Masuknya sih paling cepat, Mas. Ini Tulang jari. Tulang jarinya Kang Himir. Makam ini pernah digali oleh Asupanting. Hanya menyisakan beberapa tulangnya saja. Sedangkan tulang tengkoraknya sudah dibawa oleh Asupanting.
Tembakau apa sih kau kasih? Tembakau Bojong Soang. Ya, terima kasih atas informasinya. Kalian berdua nanti saya sharing lah mengenai berita ini. Yang Ya. terpenting poinnya cuma satu. Namanya Mirmo. Ya, Benar. Kalau sudah jelaskan gamblang. saya itu tidak berbohong kepada kalian. Ya, Yang saya katakan itu jujur. tapi jangan lupa. Nih, kebanyakan manusia, apalagi dia dikatakan sesepuh, dia itu sering mencari hal-hal yang tidak dicari oleh manusia lain. Tentunya datang ke tempat-tempat wingit untuk menyembah, melakukan perjanjian, dan yang lain sebagainya. Jangan menambahkan sesuatu yang Nah, tidak ditanyakan. Dia, kaki mir itu, Memalukan. kau pergi saja Assalamualaikum. kalau campur urusan saya. Itu sih tongkol kayak gini banyakannya kenapa itu? Dia itu kena santet. Nah, akibat santet itu, dia terpleset di kamar mandi. Akhirnya, sarafnya kejepit. Mana ada sarang kejepit disantet. Berarti memang itu kaki siapa tadi itu namanya? Ya kaki itu memang banyak yang nggak suka. Ya, sebenarnya dia punya musuh satu. Saya. Saya yang ngirim santet. Aduh, apa sih, Jen? Itu ala banget sih. Saya itu, kamu tahu nggak teror saya yang berikan kepadanya? Apa? Saya kasih bangkai di rumahnya. Nah, akhirnya dia terpleset di kamar mandi, jalannya bungkuk, tidak lama mati. Tapi 2 tahun kemudian saya nusul. Aduh. Makanya jangan sembarangan. Saraf kejepit. Ya udah, terima kasih ya. Wow, tidak ada lagi yang ingin tanyakan. Nanti saya datang lagi. Kamu cari nomor ayo, Nah, antarin. nomornya banyak Nih. nih. Nomor yang keluar nanti malam. Berapa? Hongkong Hongkong 5137. 5137. Ya, Hongkong Hongkong. Catat Gun. 5137. 5137. Oke. Patang angka buntutannya oli. Iya. Mahir banget. Mati aku lagi kan nomor game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Patang anggap buntutannya oli. Sini. Ayo, tah. Oh, wis, berbeda anu. Cobane Ah, selain sholat ya, informasi. berbeda kepriwe sih? Iya, Mas. Tadi gimana keterangannya? Intinya sebenarnya ceritanya nggak penting, namun namanya yang penting. Mirmo. Mirmo ya. Mirmo. Kan tadinya bilangnya kaki Mirbok. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengantongi satu nama. Di mana nama itu Nama memang dari yang sering yang ada di didatangi Google. oleh Mir. Asupanting. Dia bernama Panjangnya Mirmo. Kudikmi. Saru. Mungkin Sudah itu yang kita almarhum itu. dapatkan. Kita istirahat terlebih dahulu. Saya mau memikirkan atau merencanakan sesuatu hal yang nanti intinya sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Gitu. Jadi intinya itu satu, adanya Asupanting di sini berkaitan dengan makam Kaki Mir. Betul. Ya. Lalu sebenarnya Kaki Mir itu siapa? Kok bisa Asupanting sampai menghancurkan makamnya? Naluriah seorang hewan buas. Iya benar. Mungkin saja yang diceritakan oleh makhluk yang masuk masa Debentus itu lebih banyak masuk akalnya. Karena ketidaksengajaan membunuh sampai akhirnya balas dendam kan bisa. Kalau yang diceritakan Ngadimun apa tadi? Kardimun itu kan ngayak. Mati jatuh ngomongnya kena Jatuh. habis serangan jantung. Ya lu tiba Anu mati. Kepriwe sih lah. Itu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih. Kita undur diri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti informasinya